Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya di sini di membahas saham Indonesia, dan kali ini saya akan membahas dua saham ya, yaitu saham BCA dan BRI. Kenapa saham BBCA dan BRI? Karena dua big bank ini sedang rebound ya, dan ada news baru loh. Bukan berita atau apapun, tapi di harga rupiah dan harga obligasi. Pertama-tama kita lihat dulu rupiah ya. Nah, rupiah berhasil menguat ke angka 17.320 ya pada hari ini, yang sebelumnya rupiah menyentuh 17.470 ya, dan sekarang kembali menguat. Kenapa kembali menguat? Karena BI melakukan intervensi di pasar global. Seharusnya rupiah bisa kembali menguat ke sini ya, ke angka 17.000 pas harusnya, seperti itu, dan semoga saja ya. Yang kedua itu dari pasar obligasi ya. Dan ingat, untuk obligasi ini berbeda ya. Jika naik berarti buruk ya, dan jika turun berarti good. Dan sekarang pada hari ini harga obligasi turun ya, yang asalnya dari 6,9% dan hampir 7%, sekarang turun ke 6,7%. Ini bagus banget. Jika yield obligasi turun, maka big bank atau saham bank yang memegang obligasi Indonesia akan bernapas lega ya, karena obligasi mereka tidak merugi ya, dan bunga yang mereka dapatkan kembali besar ya, karena tidak mengcover kerugian dari harga obligasi ini. Nah, karena ada penguatan dari mata uang dan obligasi, makanya saham bank-bank itu pada rebound ya. Pada rebound dari kemarin dan hari ini. Langsung saja kita lihat di sini ya. Untuk BBR ini berhasil rebound dan berhasil menembus MA10 ya. Yang ini nih, yang warna apa ini? Warna coklat, warna kulit ya. Berhasil rebound ya, berhasil ditembus, dan pada hari ini juga asing melakukan buy ya. Beli lagi saham BBRI setelah selama hampir setengah bulan BBRI terjadi outflow dari asing ya. Lalu BBCA Nah, BBCA juga sudah rebound tapi belum menyentuh MA10 ya. Dan pada riwayatnya BBCA ini selalu menolak menembus MA10. Dan pada hari ini juga belum menembus MA10. Dan asing juga belum kelihatan inflow ya, masih outflow saham BBCA. Tapi jangan senang dulu, ini belum outflow dari MSCI ya, karena bobot IHSG di MSCI akan diturunkan, seperti itu. Nah, kalau kita lihat pada bulan April ya, April tuh di mana? Saya gambar dulu biar kelihatan jelas. Mana ya ininya, sebentar. Nah, ketemu. Bulan April, Maret ini ya, Maret. Oke, April di sini. Ke akhir April tuh turun berapa persen? Ke akhir April BCA itu turun 9,78% untuk saham blue chip, dan untuk saham yang bermarket cap tinggi penurunan segini itu besar banget. Langsung kita cek kira-kira pada bulan April ini asing siapa yang jualan. Asing mana yang tega menjual BBCA sampai nyungsep begini. Langsung saja kita cek ya. Kita cek kons 2 BBCA. Oke, kita langsung cek saja. Biar enggak penasaran. Nah, di sini kita bisa lihat ternyata yang jualan BBCA ini adalah asuransi asing ya. Asuransi asing bisa lihat di sini menjual 782 juta lembar saham. Kalau dalam lot dibagi 100 berarti sekitar 7 juta ya. 7 juta jualannya. Dan meskipun asuransi asing menjual, retail tetap membeli ya, dan kenaikannya besar banget nih retail. 600 juta lembar saham. Besar banget. Ini SOE apa ya? SOE. Oh, State Owner Enterprise. Oh, berarti ada pembelian dari BUMN ya, atau dari BUMN, State Owned Enterprise itu BUMN ya, ada pembelian dari BUMN. Dan ini sepertinya BUMN lokal ya.
Jadi ada pembelian dari BUMN dan jumlahnya sangat wow banget, sekitar 700 juta lembar saham ya. Kalau dalam lot 7 juta. Berarti BUMN lokal ini mengcover penjualan dari asing. Jadi diserap sama BUMN lokal. Selain dari asuransi asing, ada penjualan juga dari mutual fund asing. Mutual fund asing itu reksadana seperti BlackRock, Vanguard dan sebagainya. Dan di sini ada penjualan dari government ya, dari pemerintah asing, entah itu Norwegia, China dan lain sebagainya. Pokoknya dari pemerintah asing. Dan untuk bank, ada pembelian dari bank ya. Banknya itu bank lokal, karena yang membeli saham BBCA ini kebanyakan lokal ya, dan yang menjual kebanyakan asing. Seperti itu. Kita cek lagi, di sini ada pembelian dari SWF. Dan kemungkinan ya, SWF-nya ini lokal. Kalau lokal mungkin kalian tahu sendiri ya. Ada Danantara, ada INA, dan lain sebagainya ya. Karena SWF di Indonesia itu ada beberapa, bukan Danantara saja. Di sini ada SWF, kemungkinan tinggi Danantara ya. Dan yang menjual lumayan besar ini ada TB ya. TB itu terus di bank ya. Jadi bank yang dimiliki oleh, maksudnya seperti ini, bank yang mengelola kekayaan orang kaya gitu ya, namanya terus di bank. Di sini ada IM, kita cek IM itu apa sih? IN adalah investment manager ya. Ada penjualan dari IM juga, dari IA juga, dari SOC itu apa sih? SOC, State Owned Company, berarti ini dari BUMN juga ya, BUMN. Ada penjualan dari BUMN asing. Lalu CB ini apa? CB kita cari CB, Central Bank. BBCA terjadi penjualan dari Central Bank, Bank Sentral. Berarti Bank Sentral asing menjual saham BCA. Kalau Bank Sentral udah jual, berarti pada bulan kemarin saham BBCA ini parah banget turunnya ya. Terutama dipengaruhi oleh obligasi dan rupiah. Sehingga Bank Sentral asing ikut menjual saham BCA. ETF, di sini ETF buy. Yang buy ini BlackRock ya. BlackRock buy BBCA. Kenapa? Karena untuk menyeimbangkan bobot ya. Bukan mereka beli karena sahamnya bagus, tapi karena untuk memenuhi bobot ya. CMSIP juga di sini jual. CMSIP itu apa sih? Kita cari Capital Market Supporting Institution of Profession. Berarti perusahaan ini ya, perusahaan stock exchange ya, atau perusahaan bursa saham. Mereka juga menjual ya. Tentu saja ini asing. Kita cek lagi di sini yang jualan tuh ada HF, hedge fund. Hedge fund asing jualan, dan hedge fund ini kan mereka suka trading ya. Mereka trading dan mereka bisa melakukan trading dalam milidetik. Ini ada penjualan hedge fund. Jadi yang membantu penurunan BBCA ini selain dari asuransi, dari government, dari sebagainya, ada peran dari hedge fund. Di sini ada COOP apa sih? COOP mana ya? Oh, kooperatif. Kooperatif tapi dikit banget ya. Dan lokal ini yang jual adalah PE itu apa sih? Oh, free float equity ya. Free float equity tapi dikit banget. Kita cari yang besarnya aja. Nah, di sini yang besar ini SWF ya. Berarti ada SWF lokal yang menampung saham BBCA ya. Dan kemungkinannya kalian tahu sendiri itu siapa. Berarti yang jualan ini kebanyakan asuransi, mutual fund, asuransi reksadana, pemerintah asing, lalu apa lagi tadi? Bank sentral, terus di bank asing, asing, BUMN asing. Berarti yang jual ini rata-rata berhubungan erat dengan pemerintah ya. Berhubungan erat dengan pemerintah, Central Bank, lalu BUMN gede banget ya. Untuk Trustee Bank itu keluar dari ini ya, dari pemerintahan. Lalu ada government udah tentu pemerintah ya. Jadi pemerintah asing ini takut pada harga rupiah dan bond, sehingga memutuskan untuk menjual saham BBCA. Sehingga BBCA bonyok. Lanjut, kita ke BBRI ya. Ke BBRI. Oh, saya salah malah keluarannya ya, salah. BBRI.
Oke, ke BBRI. Nah, BBRI kan udah rebound gini kan. Kita cek langsung ini aja ya, langsung ke ini, ke cons 2 BBRI. Kita lihat apakah BBRI juga sama dibuang oleh pemerintah asing atau bukan. Kita cek langsung. SOE. Kalau kita benar, ini ada pembelian dari SOE besar banget ya, dari BUMN. Kita ke cons dulu, bukan cons for C, BBRI. By the way, untuk SOE ini masuk ke dalam lainnya ya, di fitur for C. Kita cek dulu untuk memastikan ya, biar enggak asal bunyi. Oh, ternyata lokal BUMN lokal. Kemungkinan buyback kali ya, dari BUMN lokal. Di sini retail besar banget ya membeli saham BBCA, tapi kita lihat lagi lebih detail retailnya siapa. Nah, di sini reksadana yang paling besar ya. Oke, langsung kita cek, berarti BUMN lokal membeli atau menampung saham BBRI ya, agar aman dari penjualan asing gitu. Di sini ada IS asuransi, berarti ini asuransinya sama dengan asuransi yang menjual saham BCA. Mereka ini kemungkinan satu perusahaan ya, dan menjual secara bersamaan. Lalu ada reksadana ya, ada reksadana di sini. Reksadana yang jualnya juga kemungkinan hampir sama dengan yang jual BBCA ya, karena turunnya barengan juga. Turunnya barengan dan outflow-nya barengan juga. Di sini ada CB. CB itu Central Bank. Central Bank ini bagian dari pemerintahan negara. Meski Central Bank ini tidak berhubungan dengan negara atau terpisah ya, tapi saya kategorikan sebuah negara ya, sebuah government. Berarti Central Bank government juga. Ada government, SOC ini BUMN. Berarti ada pemerintahan juga, lalu ada bank. Berarti saham BBCA dan BBRI dijual oleh asing yang terhubung ke pemerintahan ya, ke pemerintahan sebuah negara. Saya nggak tahu ini pemerintahan China, Norway, Denmark atau lain sebagainya ya. Pokoknya pemerintahan. Kita cek lagi, di sini ada penjualan dari IM. IM udah pasti jual. Karena rupiah turun, bond juga turun, IM pasti akan jual. Dan di sini ada ETF ini BlackRock, ada investment bank, berarti ada orang lokal yang menampung saham BBRI menggunakan investment bank ya. Di sini ada corporation lokal. Di sini ada HF tetap jual ya. HF ini yang berkontribusi untuk pergerakan harga atau hedge fund, karena mereka bisa trading dalam millisecond ya, atau milidetik. Namanya HFT ya, High Frequency Trading. Nama teknologinya ya. Di sini juga ada frame, sepertinya kurang begitu penting. Nah, yang penting itu penjualan BRI dan BBCA yang bikin outflow besar-besaran dan membuat rupiah melemah adalah dari pemerintahan, dari government ya. Mulai dari central bank, mulai dari pemerintah, mulai dari BUMN. Dan mereka ini setelah T+2 langsung mengkonversi rupiah ke mata uang mereka. Sehingga rupiah langsung loncat dari 16.800 ke 17.470. Itu peningkatan yang besar dalam waktu 1 bulan ya. Karena mereka nggak memutarkan uang mereka kembali ke IHSG, tapi mereka langsung keluar ya. Dan untuk pemerintahan untuk kembali ke sebuah bursa saham itu sulit banget ya. Mereka butuh kestabilan ekonomi, butuh APBN yang banyak ya. Kalau APBN tipis ya mereka juga takut gitu. Apalagi government kan mengelola keuangan negara. Kalau mereka rugi ya sama dengan kerugian negara gitu kan. Jadi mereka buru-buru keluar dari BBCA dan BBRI, melihat rupiah terus melemah, lalu melihat tahun 2026 Indonesia harus melunasi utang kalau nggak salah sebesar 800 miliar dolar kalau nggak salah, 800 miliar. Dan itu membuat asing-asing takut ya, membuat government takut Indonesia tidak mampu membayar, seperti itu.
Dan untuk rebound, sepertinya reboundnya akan dimulai oleh lokal-lokal ya, oleh para lokal, bukan lokal retail tapi lokal institusi. Mengingat terjadi perpindahan barang dari government asing ke lokal ya, ke institusi lokal, seperti itu. Jadi untuk BBRI masih ada kemungkinan untuk rebound ya. BBRI, BBCA akan rebound, tapi mungkin pada pertengahan Mei atau akhir Mei akan ada outflow dari dari MSCI. Tapi mengingat pembelian BBRI dilakukan oleh SWF, oleh siapa tadi? SWF, oleh oleh BUMN juga, dan di sini bisa lihat oleh ini ya, oleh ETF dan sebagainya, oleh corporation. Saham Big Bang ini akan bertahan dari outflow MSCI ya, dari penurunan bobot MSCI. Setelah penurunan bobot MSCI, setelah outflow dan sebagainya, maka IHSG akan kembali hijau dan dimulai oleh saham Big Bang ya, terutama BBRI dan BBCA. Jadi kalian jangan panik ya. Jangan panik beli, jangan panik jual. Buat yang belum punya barang, santai. Masih ada kabar buruk lainnya, itu MSCI. Setelah MSCI beres, kalian bisa in, lalu kalian akan dibawa terbang gitu. Seperti itu ya. Untuk sekarang nggak usah FOMO, nggak usah pengen buru-buru masuk. Wah, gua udah ketinggalan nih, nggak boleh begitu. Pokoknya santai menunggu harganya turun lagi. Seperti itu ya. Ini bukan ajakan jual dan beli ya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini agar semua orang teredukasi ya. Terima kasih telah menonton.